Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad Abdurrahman Marzuki dari Prodi Farmasi Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta akan membahas sedikit mengenai golongan obat. Nah, ketika kita membeli obat di sebuah apotek atau mendapatkan obat dari seorang dokter, kita tidak sadar bahwa pada kemasan obat tersebut kita menjumpai sebuah tanda, dan terkadang tanda yang ada pada kemasan itu berbeda-beda. Nah, mengapa berbeda-beda? Di sini ada pengertiannya tersendiri. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan sedikit apa perbedaan dari tanda-tanda obat tersebut. Nah, pertama yaitu obat bebas. Obat bebas ini memiliki tanda bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Apa sih obat bebas ini? Obat bebas yaitu obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter dan tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, dan sudah terdaftar di Kemenkes RI. Contoh dari obat bebas yaitu minyak kayu putih, obat paracetamol, tablet vitamin C, B kompleks, E, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu obat bebas terbatas. Apa sih obat bebas terbatas? Obat bebas terbatas yaitu obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Nah, kali ini kita akan membahas macam-macam peringatan khusus yang terdapat pada obat bebas terbatas. Yang pertama yaitu peringatan nomor 1. Peringatan nomor 1 ini berbunyi, bacalah aturan pakainya. Biasanya peringatan nomor 1 ini berada pada sediaan pereda flu atau pilek seperti Neosep, Ultraflu, dan Procold. Lalu ada juga disediaan obat batuk seperti OBH, Woods, Comix, dan Activate. Yang kedua yaitu peringatan nomor 2. Berbunyi hanya untuk kumur, jangan ditelan. Obat ini, peringatan ini biasa terdapat pada sediaan obat kumur yang mengandung povidone iodine. Nah, contoh dari sediaan obat kumur yang mengandung povidone iodine yaitu betadine. Kemudian ada juga pada sediaan obat kumur yang mengandung hexetidine, yaitu contohnya hexadol. Lanjut, kemudian yang ketiga yaitu obat peringatan nomor 3 yang berbunyi obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Contoh dari sediaan yang ada peringatan nomor 3 yaitu betadine, kalpanak, albotil, sediaan salep atau krim yang untuk penyakit kulit dan tidak mengandung antibiotik, sediaan tetes mata yang tidak mengandung antibiotik seperti Insto dan Brito. Selanjutnya yaitu peringatan nomor 4 yang berbunyi awas obat keras hanya untuk dibakar. Nah, peringatan nomor 4 ini biasanya terdapat pada sediaan obat asma yang berbentuk rokok. Nah, namun akhir-akhir ini sudah sangat jarang dijumpai obat dengan peringatan nomor 4. Selanjutnya yaitu obat dengan peringatan nomor 5 yang berbunyi obat keras tidak boleh ditelan. Nah, peringatan ini biasanya terdapat pada sediaan obat sulfanilamid puyer 5 gram steril, yaitu obat antibiotik untuk infeksi topikal atau kulit termasuk untuk infeksi vagina. Nah, di sini peringatan nomor 5 juga sering berada pada sediaan ovula. Selanjutnya yaitu peringatan nomor 6. Peringatan obat nomor 6. Nah, yang berbunyi obat pasir, obat keras, obat pasir jangan ditelan. Contoh dari sediaan yang
memberikan peringatan nomor 6, yaitu sediaan suppositoria untuk wasir atau ambeien. Nah, kita lanjut pada tanda-tanda obat selanjutnya, yaitu obat keras. Nah, apa sih obat keras itu? Obat keras yaitu obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Contoh dari obat keras yaitu adrenalinum, antibiotika, antihistaminika, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu narkotika. Pengertian dari narkotika yaitu obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, namun obat ini digunakan sebagai pilihan yang paling akhir ketika beberapa obat tidak bisa digunakan lagi atau tidak berpengaruh. Nah, contoh dari obat ini yaitu heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari penggolongan obat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.